Jadi kita lagi di Perkenalkan, nama saya Heru Budiantoro. Saya sebagai owner dari Lutfi Club yang beralamatkan di RT 1, Piring 2, Murjati Santen Baru. Kita berdiri sejak tahun 2016. Kita produksi utamanya adalah keranjang atau basket-basket dari enceng gondok. Itu awal mula kita. Awal mula kita belajar enceng gondok, terus kita dapat disuruh bantu kerjaan mereka. Terus kita nyoba dari ke sini belajar sama penduduk-penduduk sini. Nggak ada usaha yang langsung besar, itu nggak ada, Mas. Saya dulu usaha itu bahan baku enceng itu belinya cuma 10 kilo gitu. Itu aja belinya sampai bulan Progo. Saya ngirim barang sama istri, saya pakai motor sendiri, itu pinjam punya mertua. Tuh kirim pakai motor berdua. Itu terus dulu kirim barang, karena baru satu toh, kayak kita tengah lo barang semua tengah kayak. Kita awal berdiri dulu modal, jelas ya. Bahan kalau musim penghujan itu bahannya jelek, mahal. Betul. Tanya kan banyak kompetitor kita juga punya kompetitor. Dia juga punya kerjaan terus bahan dia juga butuh banyak. Musim penghujan jadi kayak hukum ekonomi, barang dicari banyak terus harganya otomatis naik. Kalau masalah harga kita juga bersaing, Mbak. Kualitas kita juga kualitas impor semua. Soalnya kita udah pengiriman sudah sampai ke luar negeri. Kita soalnya kalau jual gede, jual apa mahal barangnya, kita kompetitor kita Vietnam sana UMR sana lebih murah, tenaga kerja lebih murah. Jadi kalau bayar itu perbandingannya kita ke Vietnam jadinya. Vietnam berani harga segini, masa Indonesia kalau kita nggak bisa nyamain Vietnam, bayar nggak bisa sini, gitu. Pemikiran kita sama yang di luar itu beda. Itu satu set kan bisa 200-an, dapat 3. Plastik sawewolan terus barang kayak itu kalau kena air rusak. Nah plastik hujanan apa gitu loh. Tuh penganyam karyawan yang mengerjakan itu. Kalau untuk pengrajinnya kita bisa ratusan, Pak. Tapi itu nyebar di sekitar kampung di sini, kampung tetangga kampung juga sampai beda kecamatan, sampai kita produksinya kita sampai beda kabupaten. Kalau yang ibu-ibu sudah tua, ibaratnya ibu-ibu yang sesepuh-sepuh itu, kalau jadi karyawan toko udah nggak laku. Kalau mau kerja berat, tenaganya udah nggak sanggup, makanya dia ya udah aku sidik-sidik asal ada pemasukan gitu. Dia kan juga butuh uang Mas untuk keseharian, untuk makan, untuk nyangoni. Ibaratnya nama amis di kayak anaknya ya gue tuku seneng-seneng pengen apa nyangoni fotonya nek pas domoro gitu. Yang jelas untuk mengurangi pengangguran, Mas. Ini bahan baku enceng gondok itu kita datangan awalnya dulu dari Mbak Rawa Pening. Terus kita sekarang juga nyarinya sampai Demak. Demak. Ini enceng gondok yang masuk kriteria itu kisaran antara di atas 50 cm panjangnya. Tuh. Kalau panjang 50 cm otomatis ininya gede. Kadangnya. Habis itu nanti kita dapat bahan dari itu terus kita anyam di pengrajin sekitar. Habis itu kalau udah jadi nanti setiap seminggu sekali kita ambil, kita finishing di sini terus kita kirim ke vendor atau buyer gitu. Kerajinan enceng gondok. Habis itu nanti dijemur kayak itu. Penjemuran paling enggak sehari itu. Kalau belum kering bisa 2 hari. Kalau udah dibersihkan kan gini, beda tau warnanya. Ini lebih terang ini. Buyer mintanya bersih ini, natural, kelihatan naturalnya. Kalau ada hitam-hitamnya gini, ibaratnya kayak telur kodok, nggak mau.
Penyebabnya kena hujan. Oh, Karena hujan basah lembab jadinya gini. Ini natural. Ini hitamnya ini raffia. kalau udah gini gimana Pak? Di apa ini? Di bleaching ini. Bleaching. Pakai Bleaching itu bang H2O2 itu bahan kimia. Biangnya pixel. Kalau udah dijemur langsung di NC. Pakai melaminnya tuh sebelum di packing. Oh, Kalau usaha itu nggak bisa Pak pakai bakat. Itu kalau bakat itu nanti biar jasa itu baru bakat bisa Mas. Kalau ini kalau kita jualan nggak bakat. Cuman bakatnya kita bisanya marketing sama bikin desain baru itu bisa itu. Paling nggak menguasai ilmunya gitu. Kalau nggak kita juga ditipu Mas. Kita memang harus jadinya harus berani nyoba juga. Kalau gagal itu ya biasa. Kalau nggak gagal itu nggak bakal sukses Mas. Saya cuma setiap tahun inovasi material yang kira-kira material pendukung biar buyer itu tertarik pada produk kita. Pasti ada kendalanya, pasti ada. Ibaratnya wong dodolan godong gedang bisa diekspor, kita harus cari peluang bisnis yang baru dan sekarang. Itu kalau kita mau kita di atas terus ibaratnya itu. Harapannya masyarakat Indonesia itu mencintai produk-produk rak itu terutama sehingga kita kalau bisa nggak usah pakai produk-produk impor. Coba banget guys. Jadi kita habis ngeliat finishing ya Pus tadi. Iya, itu kayak finishingnya itu kayak pakai batang pisang gitu teman-teman. Jadi kayak digosokin dibersihin gitu. Oke, bye-bye. bawa apa ini mas? bawa apa namanya Mas? Jadi ini kondisinya baru hujan, jadi kita harus membantu Pak Heru untuk apa? Jenenge apa iki? Ini penjemuran, Apa iki lek kembali jenenge? pengembalian. Anginnya kenceng juga. Ini kita sedang apa ngeyok-ngeyok nih. Kita kerja. Hai guys. Jadi kita ini habis explore daerah-daerah di Lutfi Craft. Ya enggak daerah sih kayak pembagian tempat-tempat kerajinan di Lutfi Craft. Ya produksinya. Jadi tadi ya keren banget dan apa ya kisah cerita bapaknya itu keren banget dari awal sampai sekarang. Meski sudah sukses, kuncinya Ya. tetap sholat. Bisa yo diimbangi Sama dan ibadah. ya diimbangi ya sudah harus imbang harus balance biar semuanya berjalan dengan baik ya. Mbak gimana first apa ya impressionnya kesan-kesannya gimana? Keren. Jadi tadi tuh tiba-tiba tuh setelah kita mengeksplor tempat-tempatnya tuh kita ada ya itu ada inovasi yang muncul tiba-tiba dari pikirannya Queen. Kalian tahu nggak apa? Jadi Queen tuh mau bikin kerajinan ini tuh dibuat kayak gaun gitu loh guys. Ya biar jadi Kayak- fashion. Ya. Jangan rekaman bakso biar ketemu sama. Oh iya, kok baru nek rajin bakso, nek Siti baru rajin bakso, berarti kuwi arep ketemu jodoh.